di Januari Februari. Oke. Setelah itu baru kisaran tugas akhir ya, tesisnya. Ya. Sombong banget. Ya bahasa Inggrisnya kan tesis. Oke, sombong kita balik ke bahasa Inggris. Maret COVID saya berhenti 1,5 bulan. Ih, lu cuma 1,5 bulan, gua sampai sekarang intinya. Aduh. Tidak ada hal unsur lain kayak gitulah. Oke. Disclaimer dulu. Apalagi unsur perasaan. Disclaimer dulu, padahal gue udah nahan buat disclaimer dulu. Nganggur Production, kita butuh cuan. Kalau saya cuma masih dulu kuliah, kemudian organisasi, cuma pengaplikasian di mungkin dunia kerja ya. Dunia kerja, belum dunia ya? Ini ya itu yang masih kurang. Mungkin harus balance juga. Tapi memang efek dari saya kuliah, saya ikut organisasi adalah ya kerja sekarang ini. Saya kerja di sini jadi lebih gampang. Oke, ceritain dong. Jadi efek relasimu, efek kamu organisasi sampai kamu dapat kerjaan sekarang. Ceritain dong gimana? Oke, jadi saya kuliah. Ketemu teman nih, kemudian saya saya dulu organisasi juga sampai pada ya ini masa pandemi ya, masa pandemi. Saya waktu itu saya KKN telat. Lulusan COVID juga ya? Iya, lulusan COVID. Oke. Awal mulanya ketika saya KKN telat, maksudnya bukan telat sih, cuma memilih gelombang yang tidak bareng teman-teman yang lain ya kan? Bukan tidak normal ya. Mundur. Intinya saya sedikit santai. Oke. Ya, di Januari Februari. Oke. Setelah itu baru kisaran tugas akhir ya, tesisnya. Ya. Sombong banget. Ya bahasa Inggrisnya kan tesis. Oke, sombong. Kita balik ke bahasa Inggris. Ya jadi tesisnya baru proposal dan sudah bab 1, 2, 3 tapi revisinya banyak. Oke. Ya kayak gitu. Setelah itu ada COVID, Maret COVID saya berhenti 1,5 bulan. Ih, lu cuma 1,5 bulan, gua sampai sekarang intinya. Aduh. Lo inget dong kita sering banget di sini nyelesain proposal terus ngebab 1, 2, 3, lo inget dong. Gue juga termasuk yang lumayan rajin waktu itu. Kita sharing progress kita. Habis itu COVID guys. Jadi teman-teman, gue berhenti sampai sekarang. Ini adalah contoh terdampak COVID-19. Bener banget. Jadi gue harusnya dapat keringanan COVID-19 karena gue berdampak COVID-19. Ya terdampak COVID-19 yang serius ini seperti. Jadinya reviewnya nggak kelar-kelar. Aduh. Jadi selama 1,5 bulan lah agak off banget setelah KKN. Padahal KKN itu juga off 2 bulan ya, 1,5 bulan juga. Tapi kan abis itu lo ngejar banget abis KKN. April akhir itu saya mulai ngejar ketertinggalan dari teman-teman dan juga memang diri saya sendiri. Saya ketika itu memang ketika sudah dipulang Maret itu saya sudah di rumah dan saya ditanya oleh biasalah ya, keluarga kita tercinta gitu, keluarga yang menjadi donatur kita selama donatur terbesar ya kan, donatur terbesar ya, menjadi lumbung penghasilan kita selama kuliah gitu kan, ditanya waktu itu. Jadi kamu lulus kapan? Aduh, wah itu menjadi pertanyaan yang sangat menohok gitu. Sangat. Tapi dengan pikiran saya yang jangka panjang, saya waktu itu jawab, saya masih ingat betul. Saya akan Bentar. Gue nebak dulu. Pasti jawaban lu diplomatis banget. Nggak gini. Coba sekarang kamu jawab. Jawab. Jawaban saya adalah maksimal banget saya lulus Desember. Wah. Oke. Itu saya pernah jawab gitu, Pak. Maksimal banget saya lulus Desember. Terus? Dan apa yang terjadi? Saya Juli sidang. Sombong. Jadi kesimpulannya apa? Dia mau sombong. Enggak guys, maksudnya gini, ada proporsi yang
ketika kalian mau menjawab juga kalian harus pakai proporsi kemampuan. Gitu loh. Gue dulu udah ngitung ya, juga. Proporsi kemampuan. Jangan sampai kemampuan Anda sebenarnya untuk mengerjakan tugas itu 4 bulan, kalian di 3 bulan. Ya, atau kan dipaskan 4 bulan. Bohong, jadi jatuhnya bohong. Iya, jatuhnya bohong, jatuhnya PHP kalian. sih nggak bohong, tapi PHP. Iya, jatuhnya kalian ya apa ya? Memperbanyak alasan lah. Memperbanyak alasan gitu ya. Apalagi terhadap donatur. Aduh, oke. Itu. Dan makanya gue jadi ngerasa bersalah nih. Gue dulu juga jawabnya gitu. Ya minta maaf habis ini. Abis itu tapi gue punya alasan ya kan. Seperti kan gue bilang, gue disclaimer dulu. Gue punya alasan kenapa gitu. Tapi kamu jawab dulu, apa relasi yang kamu dapat? Contohin dong relasi dari kuliah nih. Kamu dapat relasi. Apa sih yang berdampak banget dan menguntungkan kamu banget gitu sampai sekarang? Oke, sampai sekarang ya mungkin yang paling dekat ya. Saya sekarang udah ngajar di sekolah. Aduh, Pak Guru. Ya hampir 4 bulan lah, 4 bulan. Padahal itu dulu September saya masuk, Oktober saya wisuda. Jadi saya masuk itu belum wisuda. Masuk buat ngajar, buat ya istilahnya dapat bener-bener fresh, apa namanya? Bener-bener pertama kali masuk ke dunia kerja yang formal, yang kalian digaji atas usaha kalian dan ya per bulan dan tetap apa gitu kan, menjadi pertama kali kayak gitu. Nah itu kan apa ya, di situ kenapa kemudian saya bisa masuk di situ adalah salah satunya adalah relasi. Relasi di perkuliahan, relasi teman-teman yang ada di kampus kayak gitu. Jadi ada teman yang punya apa kenalan di bimbel kayak gitu, di bimbel. Kebetulan yang punya bimbel ini adalah salah satu teman baik dari sekolah ini. Nah kebetulan kan teman ini adalah perempuan. Dan dicari laki-laki. Yang dicari itu laki-laki. Akhirnya teman itu diarahin ke saya karena sudah tahu saya sudah sidang, sudah lulus kayak gitu. Bukan karena yang lain ya? Bukan karena yang lain. Kira kan karena kenapa diarahin ke kamu ada alasan lain gitu? Oh ya intinya kita teman dekat, kita relasi, kita teman partner berpikir kayak gitu ya. Tidak ada hal unsur lain kayak gitulah. Disclaimer dulu. Apalagi unsur perasaan. Disclaimer dulu, padahal gue udah nahan buat disclaimer dulu. Kayak gitu. Jadi dari situ saya coba. Emang dulu awalnya itu saya agak ragu gitu, karena memang baru lulus, cuma ada SKL ya, surat keterangan lulus kayak gitu, surat yang ya sebenarnya bisa digunakan, cuma pakai itu dan ya alhamdulillah bisa masuk kayak gitu. Ya seperti itu jaring ya, salah satu contoh ya yang tak dapat dari kuliah kampus kayak gitu. Jadi emang relasi penting banget sih. Aku ngerasain banget loh waktu. Kamu pasti tahu juga. Jadi sebenarnya kita udah tahu sih ya ceritanya. Apa? Mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu kan. Jadi aku kuliah, punya teman kita juga. Itu karena kenalan dia, karena dia suka perpolitikan dan lain-lain ya kan. Jadi akhirnya ada salah satu anggota DPR yang butuh sosial media admin waktu itu. Terus nggak tahu dia nawarin ke aku karena sebenarnya alasan dia waktu itu kayaknya karena aku yang tahu bidang IT. Karena waktu itu kayaknya berkaitan sama website juga pertamanya, walaupun akhirnya pas kerja itu enggak. Dari situ nih, nah itu dari relasi juga, dari relasi aku kuliah, ketemu teman pas di kuliah, sebelumnya gak kenal, dapat relasi itu, jadi freelancer di itu. Karena itu juga dapat beasiswa juga, guys. Wow. Betul. Tapi betul. Zaman kuliah ketika saya dekat dengan teman-teman, yaitu saya ikut organisasi, saya kuliah, banyak ketemu orang, saya tahu beasiswa, tahu kemudian hal lain juga dari teman-teman gitu. Bahkan beasiswa yang aku dapat nih jarang banget yang tahu. Betul. Padahal, saya juga baru tahu ketika Anda dapat gitu. Duitnya banyak. Anda kurang ajar, tidak ada wajah saya. Saya juga nggak tahu kalau duitnya banyak, Pak. Waktu itu, taunya bahkan dibilangnya tuh akan mengcover salah satu, Pak. Berarti kan nggak bakal dapat semuanya. Iya. Taunya dapat semuanya. Aduh, lebih banyak. Aduh, jadi enak saya. Kurang ajar. Saya jadi iri terhadap saudara. Itu. Bagaimana? Tapi kalau sekarang sih beasiswa itu kayaknya udah banyak yang tahu sih, Pak. Iya sih, sekarang udah booming lah, udah masuk di itu juga, soalnya kayak di apa?
udah jadi di sosmednya. Iya betul, BEM udah juga udah ada udah, informasi lah. udah banyak wadah untuk Iya, informan bener. Waktu itu ininya. saya juga baru tahu dengar Iya. beasiswa itu sama Itu kan kalau kita nggak nyari, kita nggak bakal nggak ngerti. nemu, Aku ngerti, kalau betul. nggak kerja itu, kalau nggak ketemu sama temanku itu, kalau kita nggak sekelas waktu itu, katakanlah nggak sekelas, nggak akrab, nggak bakal. ya kan? Jadi relasi. Terus yang kedua, sekarang ini gue mau sambil disclaimer kenapa gue lulus. Iya, kenapa? Nyambi guys, nyambi kerja, ya kan? Kerja apa Anda sekarang? Jadi freelancer content creator gitu. Oke. Di salah satu SMA yang lumayan bonafit. Gak usah sebut nama tapi. Daerah Solo Raya. Oke, Solo Raya. Terus itu juga karena dari teman lagi, beda teman tapi sama kayak yang rekomen Iya, lu. yang kan? oke, Iya kan? sama. Yang rekomen lu juga ngerekomen Rekomen gue. gua. Gitu. Emang makasih buat temen Iya, itu. makasih buat temen yang itu. Apakah kita perlu sebut nama Anda? Itu sama sumbernya sama, akhirnya gue jadi sampai sekarang tuh udah dari Agustus sampai sekarang 7 bulan. 7 bulan ya. Udah 7 bulan. Padahal belum lulus. Tapi cuan nomor 1 Pak. Makanya gue mikir nih mau lulus dulu apa cuan dulu. Ya kan itu. Jadi itu sebenarnya itu juga sih. Itu mau sok bijak tapi mungkin ini penting sih. Apa? Kuliah lulus tepat waktu tuh penting. Betul. Harus kalau bisa. Ya. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Kalau dari aku, It's maksudnya selama kalian punya alasan kuat kenapa kalian nggak lulus? Bukan karena malas. Iya benar, bukan karena malas, Bukan. bukan karena kalian mau main-main doang. Ya. Bukan karena kalian bucin. Iya, itu siapa? Anda jadi kemana-mana, jadi saya jadi takut ya. Ya. Jadi yang penting kan punya alasan kalian. Kalau aku baca nih Pak, baca buku yang kayak HRD atau baca gitu Twitter atau itu tuh ternyata HRD itu nggak penting kamu lulus berapa lama. Oke. Nggak akan jadi Pengalaman bahan, Anda apa? nggak akan jadi bahan. Kenapa baru lulus sekian tahun? Kecuali kalau yang penting selama di CV-mu tuh ada kamu magang di mana, kamu ngapain Iya, selama betul. itu banyak banget. Ya, Kalau saya juga misalnya- pernah baca itu. Ya kan? Jadi nggak penting kamu lulus berapa lama, yang penting apa yang udah kamu lakuin sebelum lulus. Kamu sudah berkarya Iya, atau kamu bener. sudah melakukan hal to do something yang Iya. orang lain itu belum melakukan, Iya, itu penting banget. itu penting. Tapi kalau misalnya kamu gak lulus tapi kamu gak ngapa-ngapain, aduh, donatur tadi tuh bener-bener. Ya kayak gitulah. Karena makin kesini juga kuliah tuh ya Makanya kita tadi sempat mempertanyakan kuliah ngapain? ngapain ya? Ya gitu kan. Aku Ngapain? belum lulus udah dapat kerja. Aduh, sombong banget. Saya udah lulus sudah ada punya. Jadi mending mana? Jadi mending mana? Pikir Anda Enggak, sendiri. enggak. Itu kembali lagi kepada diri kita Iya, masing-masing bener. gitu. Yang tahu kamu adalah dirimu sendiri, nggak usah Betul. dengerin omongan orang, apalagi Ya. omongan orang yang bikin kamu Betul. cuan. Apalagi yang nggak bisa membangun lah, membangun diri kalian buat apa gitu. Oke, dengerin nggak apa-apa, tapi nggak usah berlebihan. Sampai dibawa ke Ya, hati ke terus bawah. jadi overthinking, Iya, kayak gitu. terus Jadi, jadi bingung mau ngapain. Nggak Jangan. perlu lah. Ya, bunga mekar pada masanya. Ya bener banget. Ya. Aduh aku kalau udah putus gini aduh gak kuat aku. Aduh. Oke, jadi kuliah kita ngapain? Ya banyak banget yang bisa banyak dilakuin banget. ketika kuliah kamu ngapain. Oke, yang penting kalau kalian punya kemauan, kalian bisa untuk kuliah gitu. Tapi jangan paksakan itu. Jadi Bener. kuliah itu jangan terpaksa. Bener banget. Itu kalau punya niat itu lebih bagus. Bener banget. Tapi kalau memang belum ada niatan, mungkin harus tahun depannya nggak apa-apa. Yang penting itu menjadikan satu jalan hidup, life plan kalian yang bisa itu mengembangkan diri kalian itu. Bener Dan banget. kenapa kuliah lulus atau tidak lulus? Mohon maaf, lulus atau Belum lulusnya lulus dong, Kak. kurang. Jangan di Oh, iya. pepesan dong. Aduh kok tidak lulus dong. Lulus Anda ataupun belum sekali. lulus itu bukan menjadi patokan Anda akan sukses atau Anda akan mendapatkan kehidupan yang Anda inginkan gitu. Bener Yang penting kita banget, oke, nggak usah do kita it nggak dulu, perlu do it. bawa Lakukan motivator terus. dong buat Ya. buat ngomongin itu. Kalau kalian mau butuh motivator tuh udah banyak tuh di luar-luar, tapi kita ngomongin yang realnya ya. Kayak realnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa motivator terbaik adalah motivator Anda sendiri. Diri Anda sendiri. Gitu. Gimana? Oke, Nganggur Production. Nganggur Production, kita butuh cuan.